Halo, selamat datang teman-teman calon mahasiswa Unpad. Kembali lagi di program Ayo Kenal Unpad. Mari mengenal Unpad lebih dekat. Apa kabar nih semua calon mahasiswa Unpad? Yang pasti kalian harus tetap baik ya, karena yang bisa menjaga kesehatan kita itu hanya diri kita sendiri. Tetap stay at home dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang udah di-share sama pemerintah. Dan buat kalian juga yang lagi bingung nih pilih jurusan atau udah milih tapi masih juga ragu sama jurusan kalian, di sini aku Zinedine Duhan bakal nemenin kalian 1 jam ke depan dalam program Ayo Kenal Unpad. Di sini kita bakal mengulik lebih lanjut terkait fakultas-fakultas yang ada di Unpad dan apa aja sih yang ada di dalam fakultas itu. Di sini kita bakal membahas 5 fakultas sosial humaniora dan 11 fakultas sains dan teknologi. Khususnya dalam segmen keempat atau segmen terakhir di hari ini, Duhan bakal ngebahas fakultas yang emang dalam beberapa tahun terakhir fakultas ini lagi hype nih karena peminatnya selalu bertambah dari setiap tahunnya. Di sini Duhan bakal membahas Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau yang lebih dikenal dengan FEB Unpad. Tentunya Duhan di sini nggak sendirian, karena Duhan juga ditemenin sama Profesor Yudi Aziz, SSI, SE, ESOS, MT, PhD selaku dekan dari FEB. Halo Pak Yudi, apa kabar nih Pak? Halo juga, baik. Kegiatan Alhamdulillah. selama work from home nih apa aja nih Pak? Kira-kira kesibukannya? Eh, Rapat online, kuliah online ya, Wah, karena ini dari rumah kan. berarti kita sama-sama lah ya. Iya, iya. Kuliah juga, rapat juga. Pak, kayak yang udah kita tahu nih Pak, FEB ini kan dalam beberapa tahun terakhir emang namanya lagi hype banget nih, apalagi dengan jurusan yang manajemen, yang jurusan yang udah lama itu, terus dengan beberapa jurusan yang baru yang sangat menarik juga untuk mahasiswa. Jadi banyak juga nih yang nanya ke kita, tolong dong dibahas FEB lebih lengkapnya seperti apa gitu. Jadi silakan nih Bapak bisa dijelaskan lebih rincinya tentang FEB itu seperti apa nih Pak? Iya, makasih ya Duhan. Teman-teman calon mahasiswa juga barangkali ada orang tua, alumni dan semuanya. Pertama saya haturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada FEB Unpad nih, untuk menyampaikan mengenai update terkait dengan fakultas. Saya juga sudah menyiapkan slide-nya nih, apakah Ya, mungkin boleh bisa di-share boleh ya? kita slide aja ya. Iya, ini memudahkan aja untuk melihat. Siap. Jadi tentu Unpad ini memiliki beberapa fakultas ya, salah satunya adalah FEB Unpad. Nah ini awalnya kita di tahun 57 ya, Wow. awal barengan dengan Unpad itu 3 fakultas, Yap. FEB, lalu FK dan FH. Jadi Ya. kita barengan lah ulang tahunnya dengan Unpad. Awalnya hanya ada 2 jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan Perusahaan, dan lalu berkembang bertambah dengan prodi akuntansi, dan juga dalam perjalanannya ya sudah hampir lebih kurang berapa tahun ya, hampir 70. Hampir 70 tahun ya Pak Iya, perjalanan seumur FEB. dengan Unpad ya, tahun Iya. 57 itu, 73 berarti tahun ini. Yap. Nah, ini berkembang fakultas ya dengan penambahan baik program studi, jumlah kampus, lokasi kampus, dan juga jumlah profesor. Yang menarik barangkali mulai di tahun 2011 ya, tadinya namanya FE, Fakultas Yap. Ekonomi. Zaman saya dulu masuk FE, itu masih FE. Oh, belum ada bisnis. Iya, sekarang di tahun 2019 kita bertambah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga Business School itu bagian ya dalam FEB. Di tahun 2014 ini juga ada akreditasi internasional yang mendukung program-program internasionalisasi. Nah, lalu beberapa tahun terakhir, terutama 4 tahun terakhir, untuk teman-teman dari calon lulusan SMA ya, calon yang akan kuliah, kita ada beberapa program studi baru. 2016 itu ada namanya Sarjana Terapan ya, dibuka. Juga Sarjana Ekonomi Islam, AKIS ya. Ini baru 2016. Lalu 2 tahun lalu 2018 ini kita buka juga program studi bisnis digital. Ini menjawab tantangan digitalisasi Iya, ya, Pak, benar juga banget. revolusi industri 4.0, dan ya ini sekarang ini ya, COVID ini banyak sekali program-program digitalisasi termasuk Iya, work from home ya, school from home. Dan juga untuk mendukungnya kita buka pusat studi inovasi digital. Dan tahun kemarin karena D3 kita tutup ya, kita buka program D4-nya ya, meneruskan yang sudah ada,
Tadinya memang ada PAP, mungkin kalau pernah dengar ya. Iya, pernah, Nah, Pak. itu ada 4 program studi. Sudah bikin 1 akuntansi perpajakan, sehingga ditambah lagi 3, yaitu bisnis internasional, akuntansi sektor publik, dan tadinya pemasaran menjadi pemasaran digital. Nah, ini teman-teman dari SMA yang akan masuk kuliah sarjana maupun sarjana terapan per sekarang ini berarti punya 5 pilihan program studi sarjana dan 4 program studi sarjana terapan. Nah, detailnya ini saya tuliskan. Lokasinya kalau untuk sarjana dan sarjana terapan tentu di kampus di sini ya, di Jatinangor. Yap. Tapi FEB tidak hanya Jatinangor, ada kampus Cimandiri, ada Japati, dan juga ada di Pati Ukur. Di Pati Ukur pun ada yang nomor 35 ya, maupun di Pati Ukur 46. Nah, ini yang tadi ya, jadi inilah pilihannya gitu. Kalau mau masuk FEB, ini nggak hanya mungkin kalau dulu dikenal manajemen ya, akuntansi ESP. Sekarang ada namanya ekonomi Islam dan juga ada bisnis digital. Untuk sarjananya, sementara untuk sarjana terapan ada 4 ya, yaitu akuntansi sektor publik, akuntansi perpajakan, lalu ada bisnis internasional, dan ada pemasaran digital. Nah, ini petanya kalau lihat keilmuan ya, yang S1 ekonomi Islam dan S1 ilmu ekonomi itu rumpunnya kita sebut di Departemen Ilmu Ekonomi. Mungkin dulu namanya jurusan ilmu ekonomi. Oh iya Pak, benar. Ya, Iya, kan ada ya. Sekarang jurusan udah pindah ya, karena udah bisa. Kesannya naik angkot kalau Iya, sekarang jurusannya. jadi prodi. Kita ganti ya namanya departemen. Departemen. Lalu ada S1 manajemen dengan bisnis digital. Ini karena kaitannya dengan manajemen dan bisnis ya, di dalam rumpun namanya departemen Demabis, manajemen bisnis, yaitu S1 manajemen, S1 bisnis digital, lalu D4 bisnis internasional, dan juga D4 pemasaran digital. Dan di departemen akuntansi, ini S1 akuntansi, D4 akuntansi perpajakan, dan D4 akuntansi sektor publik. Selebihnya karena fakultas ini nggak hanya untuk sarjana dan sarjana terapan ya, itu mungkin tambahan informasi. Kita ada S2-nya, profesinya, juga ada program doktornya ya, tapi nggak kita bahas lah ya hari ini ya. Keren banget nih FEB. Jadi totalnya kita punya 19 ya. Nah, kadang-kadang yang menariknya ini ada anaknya yang masuk sarjana ya, kakaknya juga ngambil S2, orang tuanya ngambil S3, jadi bisa lulus barengan nanti. Ya, itu sekeluarga kompak banget nih ya, untuk luar berkuliah biasa di FEB. Iya, itu terkait dengan program studi. Nah, lalu tentu kuliah tidak hanya diisi dari di kelas saja ya. Ini banyak sekali lembaga kemahasiswaan kita, mulai dari BEM-nya, lalu setiap himpunan juga masing-masing punya setiap program studi punya himpunan ya, dan juga punya program-program yang terkait dengan peminatan ya. Misalnya ada Financial Market Community, lalu ada Permais, ada Angklung, ada Baitulmal, ada Pena Bangsa, dan lain-lain. UKM-UKM yang ada di FEB ini. Betul, kita sebutnya lembaga kemahasiswaan ya, futsal dan lain-lain. Lalu kalau dilihat dengan perkuliahan ya, tentu ini terintegrasi ya, secara Unpad kita juga menggunakan namanya learning environment ya, live ya, ini salah satunya radio ya, yang terintegrasi. Misalnya juga fasilitas perpustakaan ya, juga bisa kita manfaatkan. Lalu ini contoh tentang saat ini nih era digitalisasi ya, sudah mulai eranya. Dan adik-adik, nanti teman-teman calon mahasiswa ya, kalau nanti ingin melihat baik dari progres studinya ya, mata kuliah dan lain-lain, ini bisa diakses melalui sistem administrasi akuntansi, sistem administrasi akademiknya. Gambaran fasilitas lebih kurang seperti ini ya, lokasi di kampus Jatinangor, ada 4 gedung, tapi tentu tidak hanya satu fakultas ya, satu universitas kita tentu bisa memanfaatkan. Ada masjidnya, kantinnya, lapangan sepak bolanya, dan lain-lain. Ngomong-ngomong tentang fasilitas gedung nih Pak, untuk FEB sendiri sepertinya kalau dilihat-lihat gedungnya agak berbeda nih Pak dengan yang lain ya Pak. Desainnya lebih modern dibanding dengan fakultas lain untuk desain gedung. Betul. Jadi kita baru mulai terintegrasi FEB ini ke Jatinangor lebih kurang di tahun 2016 seingat saya ya. Jadi sebelumnya itu kan terpisah
yaitu S-sarjana itu adanya di kampus di Pak Tukur. Nah, semenjak itu mendapatkan program hibah juga dari Islamic Development Bank. Kita mencoba membangun ruangan ya, dan alhamdulillah memang bangunannya masih baru ya. Jadi cukup terbuka juga, cukup besar sehingga bisa mudah-mudahan nyaman ya dipakai untuk sebagai pembelajaran. Nah, ini ya ruangan juga disupport ya oleh mitra kita ini untuk fasilitas untuk pengelolanya. Iya. Juga kalau tentu dalam pembelajaran ya, tidak hanya untuk di kelas, juga di luar eskul tadi, tapi juga beragam lomba-lomba. Ini adalah salah satu contoh untuk pencapaian ya. Nah, sistem perkuliahan tentu menginduk kepada sistem perkuliahan secara nasional. Jadi ada SKS, ada jam waktu studi dan lain-lain. Lalu kalau nanti diterima di FEB tentu banyak ya program-program pengembangan kompetensi ini, mulai dari exchange ya, fast track dan lain-lain. Ini beberapa kegiatan juga yang bisa diikuti ya, baik sebagai peserta maupun juga sebagai panitia ya, kadang-kadang diajak ya untuk penguatan kompetensi. Ini contoh-contohnya, baik peserta secara internal ya maupun juga secara eksternal. Dan kita juga terakreditasi oleh lembaga akreditasi ya, utamanya di ABS 21 itu berbasis di Jepang, dan partner dengan beragam negara ya, beragam universitas. Ini listnya lah, nanti detailnya bisa banyak dilihat banget ya, Pak. di link ini ya, baik di website, Instagram dan lain-lain. Itu barangkali sekilas saja ya, nanti mungkin lebih interaktifnya pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, itu dia calon mahasiswa Unpad, presentasi dari FEB. Nah, gimana nih setelah dilihat-lihat, jurusannya lengkap banget, sampai pasca sarjana juga udah ada. Jadi ya tunggu apa lagi sih buat daftar ke FEB, ya nggak sih, Pak? Iya. Tapi sebelum kita lanjut ke part pertanyaan, kalian para calon mahasiswa bisa banget nih buat kirim pertanyaan di kolom komentar, bisa di YouTube, Instagram maupun Facebook Universitas Padjadjaran. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada yang mau lewat, yang satu ini. Saya Rina Indiastuti, Rektor Universitas Padjadjaran. Untuk menyikapi pandemi COVID-19, Pusat Inkubator Bisnis Orange bersama Satgas COVID-19 Universitas Padjadjaran mengajak sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni Universitas Padjadjaran untuk membeli produk pada program Buy Unpad. Program ini sebagai bentuk kepedulian yang dilakukan Unpad dalam merespons kondisi ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini. Karena tidak dapat dipungkiri, hal ini berdampak pada seluruh aspek masyarakat. Dengan ini, saya mengajak untuk membeli berbagai macam produk di platform Buy Unpad. Sebagai bentuk support Anda pada UMKM dari sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, dan alumni Unpad. Dari Unpad, untuk Unpad, satu Unpad. Sekali lagi, beli produk Unpad di Buy Unpad. Dengan ini saya sampaikan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. Nah, calon mahasiswa Unpad, balik lagi di program Ayo Kenal Unpad, mari mengenal Unpad lebih dekat. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang udah Duhan bilang tadi, di sini juga FEB bakal menampilkan bintang tamu yang spesial nih, yang juga merupakan alumni dari FEB, bener nggak sih, Pak? Iya, betul. Dan for your information juga, Bapak Dekan ini juga merupakan alumni dari FEB juga ya, Pak? Iya. Nah, untuk itu kita langsung sapa aja kali bintang tamu kita kali ini. Ada Teh Anissa Pohan, seorang entertainer dan juga co-founder dari Tunggadewi Foundation. Halo Teh. Apakah kita udah terhubung sama Teh Anissa? Oke, kalau gitu kita berbincang-bincang dulu
bincang lagi sama Pak Yudi ya Pak. Nah Bapak kan sebagai salah satu alumni FEB nih Pak, yang dulu mengenyam pendidikan di FEB dengan segala aktivitasnya. Nah boleh diceritain sedikit nggak sih Pak, bernostalgia gitu ke belakang. Jadi pengalaman selama di FEB itu apa aja sih, mulai dari masuk lewat jalur apa, kesannya begitu keterima seperti apa? Ya, terima kasih Tuhan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung Teh Anissa Pohan. Ya. Oke, kalau begitu biar sama-sama nih ya, kita langsung sapa aja kali ya Teh Anissanya. Kebetulan sudah terhubung sudah? nih Pak. Oh, iya. Iya. Halo Teh Anissa. Halo. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa ya? Ini dengan Duhan ya? Duhan. Oh Duhan. Hai Duhan, apa kabar? Baik Teh, gimana nih Teh kegiatan work from home-nya, masih aman-aman aja Teh? Alhamdulillah aman dan hampir bosen ya di rumah aja 3 bulan. Ya benar banget Teh, kita semua merasakan hal yang sama ya Teh. Nah, di sini Bener. Ada siapa lagi? Duhan, aku nggak bisa lihat yang lain. iya, di sini ada Pak Yudi Aziz Teh, dekan dari FEB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Anissa Pohan. Nah, di sini kan kita udah punya 2 alumni nih secara nggak langsung. Ada Teh Anissa Pohan dan juga Pak Yudi nih. Nah, aku mau nanya dong ke kalian berdua nih. Jadi, pengalaman selama di FEB itu kayak gimana sih? Dari mulai masuknya lewat jalur apa, terus kesannya begitu keterima di FEB seperti apa, dan mungkin kalau ada hal-hal yang tidak terlupakan juga boleh banget nih ya Pak dan Teh nih untuk diceritakan. Mungkin bisa dimulai dari Teh Anissa Pohan dulu kali. Boleh ya, aku coba ingat-ingat dulu ya, karena itu udah 20 tahun yang lalu. Waduh. Jadi berusaha untuk diingat, tapi pasti kalau zaman dulu itu ada yang namanya UMPTN. Yap. Mungkin familiar ya, kalau sekarang namanya apa tuh, SMTPN apa ya? SBMPTN ya. Iya. Nah dulu saya masuk Unpad melalui jalur UMPTN gitu. Jadi pada masa itu yang masuk tuh satu angkatan mungkin hanya 96 gitu, hampir 100 lah gitu di ekonomi studi pembangunan gitu. Nah, Terus tadi apa? kesan-kesannya nih Teh, begitu keterima di FEB itu gimana sih Teh? Oh oke. Gini, dulu kan saya anak SMA ya. SMA yang paling mikirnya adalah dan waktu dulu informasi belum seterbuka sekarang nih. Alhamdulillah kan kalau sekarang kita bisa sosialisasi Unpad melalui sosial media, bahkan dengan adanya pandemi corona seperti ini tidak menghambat kita untuk mendapatkan informasi kan, ataupun juga bisa mensosialisasikan tentang Unpad dan jurusan Fakultas Ekonomi. Pada masa saya dulu informasi itu masih sangat susah untuk didapatkan gitu. Dan yang pasti dalam pikiran saya itu anak umur 17 tahun bahwa saya harus masuk universitas negeri. Itu aja, goals-nya adalah masuk ke universitas negeri gitu. Dan tentunya ketika saya bisa mendapatkan salah satu kursi di universitas negeri, saya pun juga sangat bahagia sekali ya, walaupun sebenarnya terus terang pada pertama kali diterima saya juga belum tahu nih apakah perang seperti apakah yang akan saya hadapi di dalam kampus gitu. Kegiatannya seperti apa, pelajarannya seperti apa gitu, karena blank banget. Apalagi saya waktu di SMA sebenarnya jurusan saya adalah IPA, ilmu pengetahuan alam gitu, dan saya berbelok ke arah sosial gitu kan. Jadi yang goal saya yang pertama memang harus masuk universitas negeri dulu, kemudian setelah itu saya baru menghadapi sesuatu yang belum secara familiar saya ketahui gitu. Nah makanya dengan adanya wadah seperti ini sekarang kan mungkin teman-teman semua yang sedang mencari pendidikan lanjutan itu bisa ke universitas gitu ya, bisa mendapatkannya melalui apa yang sedang kita diskusikan hari ini gitu loh. Jadi memang agak berbeda sih mungkin pengalaman saya dahulu dengan anak-anak sekarang gitu Duhan. Iya, benar banget ya. Oke, kalau untuk Pak Yudi nih, pengalamannya dulu gimana Pak? Masuk lewat jalur apa dan kesannya gimana sih begitu masuk FEB? Ya, makasih. Ini menyapa dulu. Makasih ya Teh Anissa Pohan. Mungkin beda setahun 2 tahun lah. Saya angkatan 97 dulu. Oh, berarti masuk. di kampus ketemu dong ya Pak? Beda prodi. Oh, beda prodi. Saya manajemen ya, Teh Anissa di ESP ya. Saya masuk tapi manajemen. Sering banget ini Pak, karena saya suka nongkrong masih sering banget. Iya, iya. Apa namanya? Kapasan ya Pak ya. Betul. Jadi tahun Bapak itu 97 ya? saya 97. Masya Allah udah profesor ya Pak? Iya, alhamdulillah. Jadi waktu itu memang belum ada namanya ya, memang SB apa namanya UMPTN ya. Iya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, UMPTN. Apa itu tingkat
persaingan lah ya. Sekarang namanya SBMPTN. Yap. Yang jalur sebelumnya itu kan SMPTN yang jalur rapot ya. Nah ini memang dulu bisa IPA IPS ya, istilahnya bisa IPA IPC, jadi bisa entry-nya multi. eh, Tingkat keteratannya juga cukup tinggi ya di kita ini di FEB, terutama untuk akuntansi, tapi hampir semua lah rasio antara yang diterima dengan pendaftar itu cukup tinggi. Dan kenapa dipilih ya tentu satu minat ya. Kenapa berminat karena dulu aktif di organisasi. Waduh. Ya kan, dan ilmu ekonomi manajemen terutama saya, wah itu kayaknya menarik nih gitu ya. Terus mencari informasi dan akhirnya diterima. Dan setelah dijalanin ya ternyata happy juga ya, tidak susah, dan malah sekarang disuruh berkarirnya di sana lagi. Gitu. Di FEB abadi Di ya, FEB Pak. ya. Mungkin karena dulu kurang belajarnya jadi ditambahin ya, biar Sampai sekarang. lebih lama belajar di Bener Unpad. banget, Pak. Nah, ada juga nih yang nanya, hal yang nggak terlupakan saat kalian berkuliah di FEB itu apa sih? Mungkin bisa dijawab dari Teh Anissa dulu. Masya Allah banyak banget. Saya tuh terus terang Unpad itu tuh masa-masa kuliah tapi rasa SMA. Jadi saya banyak angkatan saya tuh sangat sangat kompak ya, namanya Esperanza angkatan saya. Terus kemudian kita sering sekali bersama dalam setiap kesempatan, tidak hanya di kampus tapi juga kita suka mengadakan aktivitas di luar. Terus kemudian kita sering sekali bikin event gitu kan, baik itu seminar maupun acara-acara. Kalau masa saya dulu tuh happening banget tuh bikin acara konser musik. Nggak tahu kalau sekarang masih atau enggak ya, ada Masih Gong ada. 2000, kemudian ada acara fakultas, acara jurusan, jadi kita bikin konser musik gitu. Jadi senang banget sih. Jadi yang keingetan atau yang menjadi memori indah untuk saya itu adalah kebersamaan saya dengan teman-teman, itu yang paling utama. Dan syukur alhamdulillah sampai hari ini pun kita juga masih intens berkomunikasi satu sama lain gitu. Terus baru aja juga kemarin pada reunian walaupun saya tidak bisa hadir gitu. Nah, yang menjadi kenangan sih selain memang perjuangan S1 itu kan menurut saya lebih berat ya dibandingkan S2 ya, karena lebih lama dan lebih lama jangka waktu belajarnya, dan sehingga kalau misalnya kita di dalam perkuliahan atau dalam kampus itu tidak punya teman berbagi yang seperti keluarga, akan berat untuk kita. Nah, di sela-sela perjuangan kami bersama dengan satu tujuan mendapatkan ilmu dan juga gelar sarjana ekonomi ya, kebersamaan bersama teman itulah yang menguatkan kita untuk bisa maju bersama gitu ya, belajar bersama ya, bandel bersama juga gitu kan ya, bikin sesuatu yang positif bersama juga gitu. Jadi kenangannya sih banyak dengan sahabat-sahabat ya, tentu yang sekarang akan kalau kita ketemu pasti kita bahas gitu, dan tentunya juga dengan dosen-dosen dan semua yang membimbing kita juga. Dulu kita masih lekat gitu di ingatan kita kalau kita lagi kumpul untuk cerita-cerita. Indah banget sih Unpad, karena mungkin saya anak Jakarta yang datang ke Bandung, luar kota Jakarta, dengan suasana yang sangat berbeda, di mana kalau di Jakarta semuanya berjauhan jarak satu sama lain sehingga lebih terasa individualitasnya. Sedangkan kalau di Bandung itu kekeluargaannya itu sangat kental gitu. Jadi ketika saya masuk ke dunia yang berbeda atau kota yang lain dan cara kehidupan yang berbeda, kekeluargaannya itu yang bisa membuat saya bertahan di jauh dari keluarga. Itu yang pertama. Kemudian di Bandung itu tidak ada distraksi kan, kita bisa belajar dengan fokus. Artinya kalau di sana kita bisa lebih fokus belajar, lebih fokus berkreativitas. Karena dulu selain saya belajar, saya secara kuliah saya juga menjadi penyiar di Radio OS Bandung. Iya benar. Ya, dan itu bisa dibagi gitu waktunya, karena jaraknya tidak ada macet, jaraknya dekat, waktunya bisa dibagi, dan sehingga ya itu, jadi kita kreatif. Selain akademik, kita kreatif, bisa mencari uang sendiri menjadi penyiar gitu. Akan berbeda kalau saya mungkin kuliah di ibu kota gitu, yang banyak sekali noises-nya gitu. Nah, kalau di Bandung kita bisa lebih fokus dan bisa lebih kreatif, dan rasa kekeluargaannya itu tinggi gitu, satu sama lain pertemanan tinggi. Dan di Unpad itu kayak melting pot ya. Jadi nggak hanya orang-orang dari
wilayah Jawa Barat saja ataupun Pulau Jawa, banyak sekali sahabat-sahabat saya yang datang dari luar Pulau Jawa, itu dari bahkan sampai sekarang sahabat terdekat saya orang Medan, dari Medan, terus kemudian dari ada yang dari berbagai macam daerah lah gitu. Jadi kita tapi di sana walaupun ada yang pakai bahasa Sunda, ada yang karakternya seperti ini, kita tetap kompak gitu. Ya begitu sih yang bisa saya ceritain. Nah, thank you banget nih. Nah, kalau untuk Pak Yudi sendiri, hal kegiatan yang nggak bisa dilupain tuh apa sih? Begitu saat sedang jadi mahasiswa ya tentunya. Oh, ya tentu apa namanya, waktu itu kebetulan saya kuliah double sih sebenarnya. Jadi satu lagi kuliah di tempat lain. Jadi yang sulit dilupakan adalah bagaimana strategi membagi waktunya. Kuliah bisa lancar ya, yang satu di sini maupun di sana. Nah, sehingga memang tadi poin Teh Anissa itu betul ya, kekerabatan dan keratan di kami itu tinggi ya. Jadi saling menjaga, ya, saling mendukung gitu. Oh, sorry, tadi saya salah ngitung ya. Ternyata 63 tahun ya, karena 1957 2020 Oh ya. iya, 63 tahun FEB Unpad. Iya, Nggak terasa itu. ya. Jadi intinya sih sebenarnya suasananya memang sangat nyaman ya, sangat kondusif lah untuk belajar. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih, tapi ini kali ini khusus untuk Teh Anissa. Teh? Nah, tadi kan Teh Anissa sempat cerita juga tentang bikin acara-acara musik. Itu kan kegiatan-kegiatan non-akademis nih. Nah, mau pengen tahu dong kegiatan non-akademis apa aja yang Teh Anissa ikutin dulu semasa menjadi mahasiswa. Sorry, tadi keputus, kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatan non-akademis, kegiatan non-akademisnya Teh. Kegiatan akademis yang saya ikutin. Non-akademis. Non-akademis. Oh, banyak. Mungkin lebih banyak non-akademisnya dibandingkan akademisnya kalau saya. Jadi saya pernah cerita juga di Instagram saya bahwa ketika saya S1 itu, saya merasa tidak maksimal dalam menimba ilmu karena banyak sekali beberapa hal yang saya lakukan dalam satu kesempatan. Saya harus kuliah, kemudian saya harus bekerja sebagai penyiar di Bandung, radio, kemudian saya menjadi penyiar TV nasional di Jakarta, dan hal-hal lainnya yang saya harus fokus bagi tugas, bagi pikirannya gitu. Nah, jadi kayaknya lebih banyak non akademis ya kalau ada yang nanya non akademis macam-macam. Kalau dalam kampus nih ya, kalau luar kampus mah nggak usah kita bahas nih karena kita lagi ngomongin Unpad. Kalau di dalam kampus tuh macam-macam. Jadi pokoknya gini, saya dan kawan-kawan dekat saya itu selalu punya prinsip setiap fakultas ekonomi punya acara apa ataupun jurusan saya punya acara apa, kita harus masuk sebagai panitia. Apapun itu, mau yang jadi cerek, mau yang jadi ketuanya atau apapun, kita harus ikutan karena disitulah kita banyak belajar kan. Tentu ketika kita berorganisasi, walaupun saya nggak masuk ke Hima sih, saya nggak masuk karena kan saya juga udah cukup sibuk dengan bekerja ya. Tapi ketika ada event atau acara apapun, saya berusaha untuk selalu belajar berorganisasi dari situ gitu. Walaupun perannya mungkin tidak besar ya, karena saya juga harus akui bahwa saya juga nggak bisa fokus kalau terlalu besar. Nah, contoh satu misalnya seminar yang paling sering dilakukan itu seminar. Kita di Fakultas Ekonomi sering sekali mengadakan seminar-seminar yang terkait dengan ekonomi, khususnya dengan isu-isu yang terkini gitu. Contohnya pada tahun berapa tuh yang independensi Bank Indonesia, tahun berapa ya Pak Kang Yudi ya? 2001 kalau nggak salah ya. Itu kita bikin seminar khusus tentang susah jadi ngomongnya. Independensi Bank Indonesia. Waktu itu kan lagi digodok undang-undangnya. Nah, kita bahas bikin seminar seperti itu. Dan banyak lagi seminar-seminar yang lain yang baik di Bandung maupun di Lembang. Kadang-kadang kita suka bikin acara di Lembang juga nih gitu. Biasanya kalau senior yang bikin, kita jadi misalnya resepsionisnya gitu kan, atau kalau misalnya udah angkatan saya yang bikin, saya bisa jadi ketua divisinya gitu. Nah, selain seminar-seminar tentang ekonomi, kita juga bikin, ya harus ada hiburannya. Hidup kan selalu harus balance ya, nggak mungkin melulu kita harus selalu serius belajar karena hidup ini memang harus seimbang. Nah, di Fakultas Ekonomi ataupun di jurusan saya dulu, kita sering bikin konser musik. Aduh, seru, itu paling seru sebenarnya. Beberapa kali. Terus saya banyak kan tugas jadi LO, license officer. Jadi saya yang nemenin para musisi, yang mengantarkan mereka. Jadi kebayang ya, dulu saya pernah jadi LO-nya Coklat, terus pernah jadi LO-nya saya pernah nyetirin siapa sih band tuh lupa. Riff apa ya?
Pokoknya saya jemput. Jadi karena dulu kan kita bener-bener limited ya, beda sama universitas swasta kan pasti banyak mahasiswanya. Sedangkan kalau di negeri itu kan lebih sedikit mahasiswanya. Jadi sehingga ketika kita bikin acara, kepanitiaannya juga pasti lo lagi gitu kan. Dan kita membutuhkan banyak tenaga. Jadi saya dan memang dulu udah ekualitas sih. Saya nyetir gitu, jemput artis nyetir. Terus siapa sih yang waktu itu ya artisnya? Si Andi Rif atau siapa ya yang saya setirin, terus saya ngebut gitu kan udah terlambat di sampai yang shock banget. Itu tuh kenangan yang tak terlupakan gitu. Maksudnya jadi supirnya artis, jadi LO, terus jadi panitia konser-konser musik lain. Bahkan pernah satu saat di Sabuga kita pernah bikin acara konser musik. Terus tiba-tiba, tapi itu panitianya senior ya, tiba-tiba kita belum bisa lunasin apa gitu waktu itu tuh, sehingga akhirnya kita dikunciin dalam Sabuga. Pokoknya seru sih sebenarnya, walaupun pada akhirnya itu semua bisa diselesaikan dengan baik. Tapi maksudnya gini, kita waktu itu masih muda sekali, kita sedang mencari pengalaman, pasti di sela-sela pengalaman itu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, tapi juga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita lakukan gitu. Tapi kalau kita hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, kita kan tidak dapat kita akan main aman aja, tidak akan dapat manfaatnya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu kan pasti ada resiko ya. Nah situ kita belajar dari resiko tersebut dan mencoba memperbaikinya gitu. Makanya saya excited banget nih kalau ceritain masa kuliah, karena happy banget tuh, happy banget. Se-happy itu ya Teh. Oke, terima kasih banget Teh Anissa. Tapi duluan ketahuan bedanya kan antara yang main mulu sama yang serius, yang satu jadi profesor. Jadi profesor. Iya juga ya. Oke Teh Anissa, thank you banget nih. Padahal cuma beda 2 tahun loh. Iya. Iya. Kita sudah Pak Yudi. Thank you banget ya Anissa. Kalau gitu kita bakal masuk ke sesi Q&A yang tadi Duan udah bilang kalau calon mahasiswa ini bisa ngirimin pertanyaan di kolom komentar di YouTube, Facebook, dan Instagram Unpad. Di sini pertanyaannya ada untuk Teh Anissa dan ada juga untuk Pak Yudi. Ya. Tapi mungkin pertama kita ngebahas tentang fakultasnya dulu kali ya bersama Pak Yudi ya. Nih Pak Yudi, ada yang bertanya nih dari Mutia Shiva. Halo Pak, saya ingin bertanya, peluang mahasiswa Unpad khususnya FEB untuk ikut lomba itu banyak enggak ya katanya. Kalau mau ikut itu biasanya perlu mencari sendiri atau lombanya ditawarkan oleh dosen lalu diseleksi. Terima kasih banyak Pak. Kayak gitu pertanyaannya. Baik, makasih pertanyaannya menarik ya. Jadi tadi kita yakin ya kompetensi mahasiswa tidak hanya dibangun dari kelas sebenarnya. Ya, kompetensi itu kan ada knowledge ya, pemahaman, lalu juga ada skill, keahlian ya, lalu juga ada attitude namanya sikap. Apalagi bidang kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini applied sebenarnya, dekat ke sosial, dekat ke masyarakat ya, karena sifatnya sosial. Jadi labnya itu justru tidak hanya di kelas ya, tapi juga di luar kelas. Makanya seperti yang Teh Anissa Pohan ya, juga mungkin banyak alumni yang lain yang bisa mengcombine antara pemahaman dan pengetahuan yang ada di kelas ya, nanti bisa diterapkan di luar. Nah sehingga untuk hal itu maka lomba-lomba itu sebenarnya memang kita dorong. Jadi bahkan ada, kalau secara Unpad tentu ada mahasiswa berprestasi gitu kan. Lalu juga beberapa misalnya ikut business case competition ya, antar kampus, atau juga baik mereka sebagai peserta maupun mereka sebagai panitia ya. Karena kita punya hima yang juga sangat aktif ya, maupun BEM dan juga tadi unit-unit masing-masing sesuai tentu dengan minat ya, mengadakan kegiatan, apakah sifatnya pelatihan ya, ataukah juga sifatnya perlombaan. Nah di sisi yang lain ya, secara formal tentu setiap tahun ada namanya mahasiswa berprestasi gitu kan. Nah itu nggak hanya dilihat dari IPK sebenarnya, tapi dilihat dari bagaimana dia berprestasi, tidak hanya dari sisi akademik tapi secara juga keseluruhan berarti ya, non akademiknya, termasuk perlombaan-lombaan tadi. Oke, berarti perlombaan tadi itu lebih ke mahasiswanya mencari sendiri lomba yang ada, tetapi fakultas tetap mensupport bila dia ingin ikut perlombaan tersebut. Kombinasi ya, karena kan banyak juga, apalagi di era sekarang tadi ya juga sudah tegaskan, ada juga yang memang mahasiswanya juga mendapatkan informasi itu biasanya dikonsultasikan apakah ke prodinya ya, ataukah juga ke namanya dosen pembimbing dari masing-masing unit. Tapi kita juga ada gitu yang memang sudah rutin diadakan gitu kan, yang juga memang sudah kita nilai juga bagus ya untuk diteruskan. Kombinasi dua itulah yang katakanlah kita gunakan
untuk memfasilitasi agar bisa berkembang ya, tidak hanya mendapatkan pengalaman di kelas tapi juga bisa melihatlah dunia yang lain yang juga sama-sama terkait dengan ekonomi dan bisnis ini. Oke, di sini juga kita punya pertanyaan selanjutnya dari Lazuardi Arkana. Bagaimana tingkat keketatan dan banyaknya peminat di jurusan ekonomi pembangunan? Dan apa saja prospek kerja di jurusan ekonomi pembangunan? Terima kasih Pak. Iya, baik. Makasih ya pertanyaannya. Jadi tadi kita tuh punya 5 program studi kan, yaitu akuntansi, manajemen, dan ekonomi tadi yang ditanyakan ya, sama dengan program studinya Teh Anissa ini. Dan juga ada 2 program studi yaitu bisnis bisnis digital dan ekonomi Islam. Nah, untuk program studi ekonomi studi pembangunan ini relatif ya, tingkat keketatannya trennya meningkat. Bisa ada datanya karena kuota kelasnya yang kita turunkan dibandingkan dengan akuntansi. Oke. Rasio antara, kan biasanya gini, jumlah pendaftar itu sebagai satu angka ya, dan terhadap total kuota kelas. Nah, rasio antara pendaftar dengan kelas, misalnya gini, pendaftar 2000 dibuka 100 gitu kan. Berarti kan rasionya 100 dibagi 2000 ya. Nah, ini kan lebih kecil dibandingkan kalau rasio yang dibukanya hanya 40 misalnya untuk program bisnis digital. Iya, benar. Sehingga keketatannya itu 2 faktor itu sebenarnya, Ya. berapa besar kelas yang kita buka dan berapa besar pendaftar. Nah, Benar. kalau kelas yang kita buka ini kita kontrol ya, artinya ini tentu dikaitkan dengan kapasitas ruangan ya kan, dosennya ini beda-beda ya. Misalnya bisnis digital itu hanya 1 kelas kita buka, tapi untuk akuntansi lalu ekonomi, manajemen ini kira-kira di 100-an, bahkan 135 untuknya akuntansi. Nah, yang nggak bisa dikontrol tentu pendaftar ini, Iya. ya kan, karena itu tergantung preferensi ya dari calon-calon mahasiswa. Nah, biasanya walaupun kuotanya sama, ESP ini pendaftarnya tidak lebih besar daripada akuntansi dan manajemen. Nah, karena rasio tadilah, maka tingkat keketatannya justru lebih rendah, lebih kecil, sehingga peluang untuk diterimanya lebih besar. Nah, tuh Gitu kan ya, lebih untuk besar. ekonomi studi pembangunan ini peluangnya lebih besar. Namun juga kalau kita lihat angkanya, memang pendaftarnya juga cukup tinggi ya, artinya walaupun tidak bisa dikontrol ya, karena ini udah 63 tahun tadi ya, sudah banyak alumninya, bahkan yang S2-nya juga ikut, S3-nya, sehingga memang cukup masuk dalam top 10 ya biasanya di universitas ini untuk program-program studi di FEB. Namun jangan pesimis lah ya, kalau misalnya kita bagus, ujiannya juga persiapkan dengan baik ya, kuotanya ada sebenarnya untuk menampung mereka yang berminat bergabung di program studi tadi gitu. Oke, terima kasih Bapak. Sudah terjawab ya, Lazuardi Arkana. Selanjutnya nih ada pertanyaan yang agak panjang nih Pak. Ada ceritanya dulu. Assalamualaikum Pak, saya Mary Ambarwati akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mengenai lebih lanjut tentang UNPAD. Saya masih kelas 11 SMK, jurusan akuntansi, tapi saya rasa tidak ada salahnya untuk mengajukan pertanyaan ini. Saya lebih tertarik dengan ekonomi bisnis, terutama dengan akuntansi. Pertanyaan saya di sini, apakah nanti setelah lulus pendidikan akuntansi di UNPAD akan langsung ditempatkan pada perusahaan-perusahaan ataupun instansi pemerintah, ataukah apakah kita akan mencari sendiri pekerjaannya? Lalu, jika mendapat beasiswa, biaya kuliah apakah benar-benar bisa 0 rupiah? Nah, itu dia pertanyaannya Pak. Ya, baik. Menarik ya pertanyaannya. Akuntansi ini sangat sangat applied ya, kompetensi juga sangat khas, sehingga bahkan banyak
case belum lulus juga sudah pada bekerja. Iya benar. Ya kan. Sehingga justru pas wisudaannya bingung dia karena sudah lagi di perusahaan ya. Biasa kan sudah sidang nanti ada waktu menunggu wisuda. Nah ini Big Four, perusahaan-perusahaan akuntan yang bonafit lah gitu ya. Itu udah memang selalu talent apa istilahnya, talent scouting lah ya, menawarkan agar calon-calon yang lagi tugas akhir itu udah mulai apply. Nah, tapi juga diberi kebebasan lah kalau memang mahasiswanya, karena kan biasanya kalau udah lulus 3 ya, satu apakah dia lanjut sekolah, tentu kan berarti bukan perusahaan yang ditawarkan, tapi tempat studi berikutnya. Yang kedua apakah dia mau buka usaha, ini kan juga bukan perusahaan ya, tapi juga sifat entrepreneurship-nya yang kita dorong. Nah yang ketiga adalah yang memang mau bekerja tadi. Nah yang mau bekerja itu tentu dikasih pilihan, apakah mau yang ditawarkan oleh kampus gitu kan, rekrutmen biasanya, atau dia mau apply sendiri. Jadi dimungkinkan. Kalau dia belum ada ide, belum ada rencana, ya sudah banyak ya. Ini biasanya kakak-kakak angkatannya yang jadi teaching assistant itu udah mulai pada jadi bisa jadi role model untuk katakanlah dia menurunkan masa tunggu ya antara lulus dengan bekerja. Jadi sangat terbuka lah. Dan akuntansi Unpad ini top 3 lah ya kalau menurut saya di banyak aspek ya dengan PTN lain di Indonesia. Nah lalu beasiswa tadi ya kalau salah beberapa beasiswa yang memang ada yang parsial istilahnya ya, sebagian ini hanya membantu mensubsidi. Tapi kalau beasiswa yang misalnya dapat ya baik dari perusahaan maupun dari negara, ini bisa sampai memang sangat kecil ya. Sehingga saya memang ada juga ya 1-2 case yang sampai dengan free ya, nol. Ya. Kalau begitu selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Instagram nih Pak. Dari Instagram @sehun. Pak Dekan mau tanya dong, kenapa daya tampung peserta SBMPTN banyak berkurang untuk tahun ini? Ya, langsung itu? Langsung aja boleh dijawab, Pak. Jadi ada 3 jalur kan, satu jalur rapot ya istilahnya SNPTN seleksi nasional itu sudah kemarin. Sekarang yang jalur seleksi bersama SBMPTN zaman saya dulu UMPTN. Zaman dulu saya itu hanya 2 itulah pintu masuknya. Nah sekarang di era PTNBH ini kita dimungkinkan untuk merekrut ya dengan namanya jalur mandiri. Ya kan namanya SMUP ya, seleksi masuk Universitas Padjadjaran. Nah karena muncul 3 jalur padahal kuotanya sama ya, karena kuota itu sangat dikunci dengan rasio antara jumlah mahasiswa terhadap dosen ya dan fasilitas lainnya, sehingga tentu mengambil porsi yang lain gitu kan. Ya nah jalur SNMPTN ini juga sudah diatur ya amanah oleh kementeriannya, kuotanya tertentu, maka berdampaklah kepada penyesuaian pada jalur SBMPTN. Jadi penyebabnya agar nanti sebenarnya gini, positifnya ada ya, mereka-mereka yang katakanlah karena SBMPTN itu kan sangat tinggi ya, persaingannya nasional tinggi. Padahal bisa jadi nilainya nggak terlalu, dia nilainya udah tinggi ya, tapi karena pesaingnya jauh lebih tinggi jadi nggak masuk. Nah itu masih bisa gitu, jadi membuka tambahan peluang ya. Kalau toh nanti gagal di jalur SBMPTN itu sebenarnya masih ada satu lagi pilihan. Jadi sebenarnya tambahan pilihan ya, kalau di istilahnya ini jalur cepat, ini jalur utama ini berat bersaingnya gitu. Nah masih ada exit. Kalau zaman saya dulu nggak ada, hanya SBMPTN, kalau nggak ada ya sudah gitu kan, nunggu lagi setahun. Jadi itu sebenarnya kalau kita pandang tidak berkurang di SBMPTN-nya, artinya secara totalnya nggak berkurang, tapi lebih pada bagaimana menata pilihan-pilihan itu agar peluang yang lainnya diterima bisa lebih besar. Oke, itu Sehun sudah terjawab ya sama Pak Dekan, gimana dan kenapa
kuota peserta di SBMPTN banyak berkurang. Itu karena dibagi untuk kuota ujian mandiri juga gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Iklimani. Cara bagi waktu kuliah dan organisasi itu seperti apa? Tapi sebelum dijawab, untuk khusus pertanyaan kali ini bisa dijawab juga sama Teh Anissa Pohan ya Teh. Halo Teh Anissa, masih terhubung sama kita? Masih. Oke, Gimana cara membagi waktu kuliah dan organisasi? Tapi kali ini yang ngejawab mungkin Pak Yudi dulu kali ya. Oh iya, kalau menurut saya apalagi bidang kita ini kan misalnya ya dapat pengantar manajemen. Di pengantar manajemen itu kan ada menata perencanaan, ya kan, berbagi tugas, lalu juga mengorganisasi dan mengontrol ya, mengawasi. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa di-apply gitu, diterapkan tidak jauh-jauh untuk corporate besar, tapi juga bisa langsung pada diri sendiri gitu loh. Jadi caranya adalah justru pelajarilah ilmunya ya, dan lalu diterapkan pada kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Itu salah satu tipsnya. Tapi mungkin dari sisi Teh Anissa Pohani yang lebih menarik kita dengarkan. Oke Teh, mungkin singkat aja Teh dari Teh Anissa. Kayak gimana sih caranya membagi waktu kuliah dengan organisasi? Iya, susah-susah gampang sih, tapi yang pasti kita harus ada pengorbanan ya. Artinya kita ada sesuatu yang dikorbankan, misalnya waktu tidur kita harus berkurang, waktu main kita harus berkurang. Jadi pakai skala prioritas menurut saya, mana yang lebih penting, mana yang bisa di nomor 2-kan, seperti itu. Misalnya bisa ada kompromi ya lebih baik gitu. Tapi biasanya kalau organisasi itu sih lebih mudah ya untuk diatur jadwalnya dengan perkuliahan, karena kan masih dalam satu wadah yang sama. Artinya ketika kita ada kegiatan organisasi, biasanya ada surat dispensasi untuk tidak ikut mata kuliah kalau memang itu diharuskan di waktu yang sama gitu, misalnya bentrok jadwalnya. Dan sebaliknya juga kalau misalnya event atau kegiatan organisasi akan disesuaikan dengan mata kuliah para mahasiswa. Jadi sebenarnya sih selama kita bisa komit untuk melakukannya, tidak menunda-nunda waktu pekerjaan, misalnya ada tugas langsung dikerjakan, ada kuliah habis itu langsung ada kegiatan, jadi memang harus dikorbankan ya waktu mainnya dan waktu mungkin waktu tidurnya gitu sih. Tapi sih kalau organisasi dalam kampus dengan mata kuliah sebenarnya kadang itu akan sangat fleksibel. Yang lebih susah adalah kalau misalnya kayak Pak Yudi gitu double degree, dia kuliah di tempat lain, itu akan juga lebih susah gitu untuk mengatur jadwalnya pasti, karena pastinya akan ada bentrok organisasi, apalagi ikut organisasi. Dan mungkin seperti saya yang harus punya pekerjaan di luar kampus juga akan lebih repot, karena kan nggak mungkin kita ada salah satu yang akan memahami satu sama lain kan. Ya, pekerjaan dan kuliah kan dua lembaga yang berbeda. Kalau misalnya organisasi di universitas yang sama tentu akan fleksibel lah, jangan khawatir. Tapi memang harus penting banget untuk ikut kegiatan di luar akademik, khususnya organisasi atau acara-acara yang dilakukan oleh kampus, terutama orientasi ya. Oke, Teh Anissa, thank you banget nih Teh. Gak kerasa juga teman-teman calon mahasiswa udah hampir sejam nih Duhan nemenin teman-teman calon mahasiswa semua. Nah, untuk yang terakhir mungkin ini pertanyaan untuk Teh Anissa. Teh, boleh dong Teh dibagi ini motivasinya untuk teman-teman calon mahasiswa Unpad, singkat aja deh, motivasi singkat gitu untuk teman-teman calon mahasiswa. Yang pertama gini, jangan mengulangi kesalahan saya dulu ketika saya memilih jurusan saya tidak memahami betul apa yang akan saya hadapin gitu. Nah, karena informasi sangat terbuka, tolong cari informasi yang sebanyak-banyaknya sehingga itu yang sesuai sekali dengan kata hati. Seperti tadi pertanyaan soal fakultas ekonomi, itu pertanyaannya masih seperti pertanyaan saya dulu. Apakah mana yang ratingnya paling mudah untuk masuk gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, kita yang kita pertanyakan jangan yang paling mudah untuk masuk, tapi apa yang paling cocok untuk saya untuk masuk gitu. Nah, saya mau kasih tahu aja secara gambaran besar di Fakultas Ekonomi masih tiga ya, masih manajemen, akuntansi, 5. industri pembangunan masih ya Pak Yudi ya? 5 tambah ya? Ekonomi Islam dan bisnis digital. Sudah 5 sekarang. Bisnis digital, satu lagi Islam. Ekonomi Islam. Syariah Islam. Iya. S1 Ekis. Oke Teh Anissa, makasih banget udah mau gabung sama kita, udah sharing-sharing pengalamannya tentang berorganisasi, tentang pengalaman selama menjadi mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Pokoknya sukses terus untuk karirnya ke depan, sehat selalu di rumah, dan
Sampai jumpa lagi. Yuk. Oke, Iya. selanjutnya. Sama-sama ya Tuhan, Pak Yudi. Makasih ya Teh Anissa Pan. Oke Pak, sebelum closing nih, ada Oke. nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada calon mahasiswa? Ya, saya setuju ya poin penting tadi dari Teh Anissa. Jangan takut karena apa namanya tingginya tingkat persaingan, ya. Kan kita juga dari lahirnya ya kita ini udah seorang kompetitor sebenarnya, berhasil mengalahkan saudara-saudara kita yang gugur ya. Setelah itu kita di balita juga kan survive dan seterusnya. Jadi jiwa pertama mindset tadi ya harus optimis lah gitu ya, bersaing. Lalu ngukur gitu kan, apa namanya, kalau misalnya masih ada cukup waktu ya, misalnya skor kita berapa, targetnya berapa, maka berjuanglah gitu kan. Nah ini kaitan tadi dengan pertanyaan bagaimana manajemen waktu, sebenarnya kuncinya prioritas. Jadi nggak ada manajemen waktu tanpa prioritas ya, karena kalau semua dikerjain nggak mungkin ya, waktunya sedikit, halnya banyak, maka kita pilihlah. Nah ini gak sama. Nah karena lagi katakanlah fokus pada persaingan, Iya. maka carilah poin untuk meningkatkan apa kompetensi di titik itu. Oke, Ya, siap. nah itulah mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, Pokoknya terima tetap kasih semangat banget, Pak dan Yudi. sampai berjumpa nanti di penerimaan mahasiswa baru ya baru, 2020 bersama tim dekanat Iya, dan benar banget. dosen yang lain. Terima Terima kasih banget nih Pak Yudi udah mau nemenin kita hari ini, udah banyak banget berbagi info tentang FEB Unpad seperti apa. Sukses selalu dalam karirnya Pak Yudi, semoga kedepannya makin baik, sehat selalu, dan sampai jumpa juga di lain waktu bersama aku atau tim produksi lainnya. Nah, teman-teman calon mahasiswa Unpad, Duhan juga di sini mau ngumumin giveaway. Jadi giveaway ini akan diumumin oleh Instagram Unpad nanti setelah acara ini berlangsung. Dan juga jangan lupa saksikan lagi program ini besok karena akan ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Faperta, Keperawatan, dan juga Farmasi. Di sini Duhan pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.